Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhsan Nawawi MA selaku dosen dari mata kuliah telah kurikulum Madrasah Aliyah di semester 6 pada program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya Muhammad Kifari dengan NIM akhir 024. Di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah telah kurikulum Madrasah Aliyah semester 6 ini dengan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul muatan dalam kurikulum bahasa. Bismillah. Saya mulai di sini. Yang pertama ada pengertian daripada muatan dalam kurikulum bahasa. Merujuk pada semua bagian atau materi yang digunakan dalam kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa. Ini mencakup kosakata siswa, struktur gramatikal, aktivitas komunikasi nyata, dan konteks sosial yang terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Dalam muatan kurikulum bahasa ini, yang mana semuanya ini mencakup semua yang berkaitan dengan bahasa, mulai dari kalau dalam bahasa Arab nahwu, kemudian shorof, balaghah, yang kemudian kesemuanya itu akan dipakai, akan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari para pembelajar bahasa, yang mana mulai dari dalam bercakap dengan teman sebaya, dengan lingkungan mereka, ya yang diharapkan sangat bermanfaat bagi para pembelajar tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, selanjutnya adalah jenis-jenis muatan kurikulum bahasa. Dalam muatan dalam kurikulum bahasa terdapat ada beberapa jenis-jenis muatan kurikulum bahasa. Yang pertama di sini adalah keterampilan linguistik. Keterampilan linguistik ini mencakup struktur sintaksis, kemudian tata kata, kemudian juga ada tata bunyi, dan juga tentunya ada mufradat. Yang mana semua keterampilan linguistik ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran bahasa, yang pastinya nanti akan digunakan juga dalam aktivitas kegiatan sehari-hari, entah di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian ada aktivitas dan strategi berbahasa. Di sini ada 3 aktivitas yang mana dalam pembelajaran bahasa juga ada aktivitas dan juga strateginya. Dan tujuan dari strategi ini adalah diharapkan seluruh pembelajar bahasa dapat memahami pembelajaran bahasa ini dengan mudah, seperti itu. Yang pertama, saya ada catatan di sini. Yang pertama ada aktivitas dan strategi secara reseptif dan interpretif. Yang pertama di sini ada menyimak, kemudian membaca, dan memirsa. Pada aktivitas ini para pembelajar menggunakan metode yang namanya hanya mendengar, hanya menyimak, sehingga mereka hanya berpikir sendiri sebelum akan diajarkan kembali oleh gurunya. Dan pada aktivitas selanjutnya para pembelajar pun lebih mudah dalam melakukan aktivitas selanjutnya, seperti itu. Yang kedua di sini ada aktivitas dan strategi secara produktif dan presentasional. Melanjuti hal yang sebelumnya, yaitu yang menyimak, membaca, dan memirsa. Di sini yang kedua adalah berbicara dan menulis, yang mana ketika misal dalam pembelajaran bahasa Arab dengan metode metode Allahu Akbar, istimak.
mendengar. Di sini tentunya seperti halnya guru di aktivitas yang pertama itu sudah menjelaskan materi bagaimana sih caranya mengucapkan, caranya menanyakan waktu kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Arab. Pada aktivitas pertama, guru pun mencontohkan dan juga memberi gambaran kepada para pembelajarnya agar mudah dipahami juga, mungkin dengan dengan animasi ataupun yang lainnya. Dan siswa pun pada aktivitas pertama tadi mereka tidak ada yang membuka buku pelajaran, tidak ada yang membuka LKS, modul materi atau yang lainnya. Kemudian lanjut kepada aktivitas yang kedua, siswa pun di sini mengikuti apa yang guru ucapkan. Seperti halnya misalkan guru mengucapkan kami sa'atulan, dan siswa di situ tentunya mengikuti ucapan gurunya. Dan pastinya para pembelajar, para siswa tersebut sudah menerka-nerka, sudah bisa mulai paham sedikit-sedikit karena tadi telah menyimak dan memirsa dalam aktivitas yang pertama. Kemudian pada aktivitas yang kedua, para siswa pun diharapkan sudah bisa yang namanya itu mencerna lebih cepat seperti itu. Nah, kemudian pada aktivitas yang ketiga adalah interaktif dan interpersonal. Pada aktivitas ini dalam pelajaran seperti halnya muhadasah, percakapan, aktivitas ini sangat terpakai, melanjutkan daripada aktivitas yang sebelumnya yang mana guru hanya mencontohkan, kemudian muridnya, siswanya itu mengikuti lagi. Nah, pada aktivitas yang ketiga ini siswa tentunya langsung mempraktekkan apa yang telah ia pelajari dari aktivitas yang pertama dan juga aktivitas yang kedua, sehingga pada aktivitas yang ketiga siswa pun menjadi lancar gitu dalam mempraktekannya. Kemudian yang ketiga di sini selanjutnya adalah di situ ada salah tulis. Di situ ada fungsi komunikatif. Oke. Jadi fungsi komunikatif ini adalah tujuan penggunaan bahasa, yang mana setelah para siswa, para pembelajar ini mempelajari semua bahasa, bukan semua bahasa, maksudnya semua yang ada dalam pada bahasa, dalam segi nahwu, shorof, kemudian mufradatnya juga, siswa pun atau pembelajar pun pasti menggunakan bahasa tersebut kepada dalam sehari-harinya gitu, seperti itu. Seperti halnya bagaimana sih cara menyapa, cara menegur, cara memberi salam, cara menanyakan waktu, dan pasti itu sangat bermanfaat dalam dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Oke, selanjutnya yang masih dalam jenis-jenis muatan kurikulum bahasa. Di sini ada nosi, topik ataupun tema. Di sini saya masih ada catatan lagi. Jadi nosi, topik ataupun tema adalah apa yang dibicarakan dalam bahasa, seperti itu. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita ngapain, kita melakukan segala hal. Seperti halnya contoh gampangnya adalah menilai penampilan fisik seorang. Seperti halnya kita memuji penampilan seorang ini dengan memuji pakaiannya. Ma ajmala thawbak, ma ajmala libasak, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran bahasa tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari jika yang diajarkan itu sangat relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi pastinya akan terpakai juga gitu. Kemudian di sini ada teks atau wacana. Teks lisan atau tertulis yang digunakan untuk mencapai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial tertentu. Seperti halnya di sini
ada percakapan telepon. Oke, percakapan telepon, misalkan teleponan segala macam. Kemudian ada juga surat, ada juga dan juga ada misalkan pengumuman gitu ataupun undangan maklumat dan sebagainya. Kemudian ada tugas-tugas yang berbasis komunikasi. Oke. Sini saya baca catatan lagi. Nah, seperti halnya setiap tindakan yang perlu dilakukan dengan bahasa untuk mencapai hasil tertentu atau melakukan kewajiban tertentu. Jadi dalam jenis muatan di sini tugas-tugas berbasis komunikasi sangat penting juga, nggak jauh penting daripada yang lainnya, yang mana pasti dalam kegiatan sehari-hari pun kita merencanakan sesuatu, terus juga ada kegiatan lain seperti halnya kita mengirim surat, kita ke warung, kita ke bank gitu dan sebagainya. Itu sangat sangat bermanfaat, sangat berpengaruh kita dalam berkomunikasi gitu dengan sesama yang lainnya. Selanjutnya di sini ada situasi dan peran. Oke. Dalam situasi dan peran, konteks yang terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, dan dengan siapa, suatu bentuk bahasa yang digunakan. Tentu juga dalam situasi dan peran ini kita pasti menggunakan kalimat kata-kata seperti ini dengan apa, kapan, masa, gitu kan. Di mana, aina, siapa man, kemudian dengan siapa ma'aman, itu sangat dipakai tentunya dimanapun, kapanpun kita akan memakai kata-kata itu dengan menanyakan kepada seseorang. Kemudian di sini ada konten, yaitu materi selain bahasa itu sendiri, seperti halnya pelajaran olahraga, seni budaya gitu. Jadi konten ini juga masuk ke dalam muatan kurikulum bahasa. Selanjutnya ada keterampilan belajar. Dalam setiap pendekatan, pengembang kurikulum perlu menimbang di mana dan bagaimana menyertakan berbagai aspek bahasa ini, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pemilihan dan penataan muatan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama ada frekuensi. Oke. Pentingnya menekankan pengajaran elemen-elemen bahasa yang sering dipakai dalam suatu kursus bahasa tak terbantahkan. Riset telah menunjukkan bahwa dengan menguasai sejumlah kata atau frasa yang sering muncul, pembelajar dapat memahami sebagian besar dalam bahasa tersebut. Oke, jadi dalam pembelajaran bahasa tentunya kita akan banyak dikenalkan dengan bahasa tersebut. Seperti halnya contoh gampangnya adalah bahasa Arab itu, dan yang sering muncul dalam pelajaran bahasa Arab itu seperti na'am, ya, lah. Jadi para pembelajar pun dapat memahami sebagian besar dari bahasa Arab tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua ada strategi dan otonomi. Oke. Sebuah kurikulum bahasa harus mengedukasi peserta didik tentang teknik-teknik yang efektif dalam mempelajari bahasa agar mereka dapat menjadi pembelajar bahasa yang mandiri dan produktif. Nah, dalam strategi dan otonomi ini sangat penting bagi para pembelajar yang mana memang mereka itu mempunyai sistem belajar dengan kalau otodidak. Jadi otodidak dengan kita misal memberikan kepada mereka modul, memberikan kepada mereka video tutorial yang mana dalam modul dan video tersebut memberikan cara-cara yang efektif agar para pembelajar ini belajar bahasa Arab dengan mandiri juga. Kemudian juga mereka mendapatkan caranya sendiri dalam belajar, seperti itu. Selanjutnya ada pengulangan frekuentatif. Peserta didik harus memiliki kesempatan berlatih sebanyak mungkin dan berulang-ulang untuk dapat menguasai ayat tambahan ajar yang diharapkan untuk mereka gunakan dalam berbagai konteks. Seperti halnya pada kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang mana pelajaran bahasa Arab itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali dalam seminggu untuk belajar bahasa Arab. Jadi para guru, para pengajar diharapkan sebelum memulai pelajaran pada hari itu, para guru diharapkan untuk mengulang pelajaran yang sebelumnya, yang mana agar
para siswa, para pembelajar pun mereka tidak lupa akan pelajaran yang telah dipelajarinya itu. Dan juga tentunya harus dikait-kaitkan dengan materi selanjutnya seperti itu. Jadi murojaah itu juga penting bagi para pembelajar. Jadi tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tidak seperti itu. Jadi ada yang mereka harus ingat juga dalam pelajaran sebelumnya dan akan terpakai juga di materi selanjutnya seperti itu. Oke, di sini selanjutnya ada sistem bahasa. Mengarahkan perhatian pada fitur-fitur bahasa yang umum dan teratur. Karena pemahaman yang baik terhadap fitur-fitur ini akan membantu pembelajar menggunakan bahasa secara kreatif, baik dalam menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis hal-hal baru. Oke, sistem bahasa dalam pembelajaran bahasa, tentunya dalam pembelajaran bahasa Arab, memiliki ada dua sistem bahasa yang dipakai dalam pelajaran. Jika kita belajar di sekolah, yang diajarkan itu adalah pelajaran dengan bahasa fusha, yang mana tentunya bahasa yang masih bisa mudah dipahami oleh para pembelajar yang ingin belajar bahasa Arab dan tidak susah dengan mengingatnya seperti itu. Karena bahasa dengan sistem bahasa yang lainnya pun sepertinya cukup sulit untuk dipahami dan itu kurang efektif untuk para pembelajar seperti itu. Kecuali dengan mereka yang memang ingin belajar bahasa amiyah atau bahasa sehari-harinya orang-orang Arab seperti itu. Kemudian di sini ada progresif. Progresif itu adalah bahwa pembelajaran bahasa harus dilakukan secara bertahap, mulai dari materi yang dasar hingga yang lebih kompleks seperti penguasaan kosakata, keterampilan berbahasa, dan strategi komunikasi yang efektif. Progresif. Progresif ini adalah salah satu prinsip yang harus diterapkan di segala aspek kegiatan belajar mengajar, seperti kita mengajar di SD, di MTS ataupun di aliyah, itu pasti juga sudah ada mapnya. Jadi guru di sini juga harus memetakan yang mana gimana nih yang bisa diterima, yang mudah dipahami oleh para siswa mulai dari SD. Kan tidak mungkin juga anak-anak SD pun mereka menerima pelajaran yang cukup sulit, seperti halnya mereka sudah belajar nahwu sorof yang materi yang lumayan tinggi. Jadi dan semestinya juga pelajaran yang ia pelajari di sekolah yang guru mereka ajarkan tentunya dalam tingkat tersebut terpakai juga, misalkan dengan hal-hal yang masih mudah aja seperti menanyakan jam segala macam dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini ada pembelajaran yang dapat diajarkan. Prinsip ini mengacu pada konsep bahwa beberapa struktur bahasa lebih mudah dipahami dan dipelajari daripada yang lain, tergantung pada tahap perkembangan peserta didik dalam memahami bahasa. Sama seperti progresif tadi, yang mana pelajaran juga harus bisa diterima oleh para peserta didik ataupun siswa ataupun belajar, yang itu pasti sangat efektif dan pasti juga lebih mudah dipahami dibanding kita langsung meloncat kepada materi-materi selanjutnya yang lebih tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip yang mana pemanfaatan pengetahuan terdahulu. Program pembelajaran bahasa seharusnya membantu pembelajar memanfaatkan pengetahuan bahasa yang sudah dimiliki dengan cara yang paling efektif. Jadi misal dalam suatu pelajaran dalam suatu kegiatan belajar mengajar, di situ siswanya ada yang memiliki pengetahuan yang sudah ada pengetahuan bahasa Arabnya seperti itu. Jadi tidak bertele-tele dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa pembelajarnya pun
tidak ngestak dalam satu materi saja. Jadi langsung ada tingkatan dalam pembelajaran, jadi lebih efektif seperti itu. Kemudian ada interferensi, yaitu butir-butir dalam pembelajaran bahasa harus diatur sedemikian rupa agar butir-butir yang dipelajari tersebut memberikan dampak positif pada pembelajaran satu sama lain dan agar efek interferensi dapat dihindari. Dalam prinsip ini tentunya penting, sangat penting, karena dampak positif itu sangat berpengaruh bagi para pembelajar, yang mana agar mereka tidak ada rasa malas dalam melakukan pembelajaran, sehingga punya motivasi juga karena dampak positif yang diberikan oleh para pengajar, seperti itu. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup dan urutan dalam menata muatan. Yang pertama di sini ada ruang lingkup merujuk pada jenis dan jumlah materi yang diajarkan. Yang kedua ada urutan yang menunjukkan tata cara penyampaian dan urutan pembelajaran materi ajar tersebut. Jadi tidak semata-mata melakukan pengajaran itu langsung apa bahasanya? Langsung ditancap gas gitu, langsung terburu-buru, tidak seperti itu, karena kita tidak tahu kapasitas pengetahuan yang dimiliki oleh para siswa. Jadi sebaik mungkin kita harus punya urutan pembelajaran, dan tentunya urutan pembelajaran tersebut membuat para pembelajar pun mereka tidak bosan dan pembelajaran pun menjadi efektif, dan tentunya mereka akan senang dalam pelajaran tersebut, seperti itu. Oke, di sini ada kesimpulan dari muatan dalam kurikulum bahasa, yaitu muatan mengintegrasikan bahasa yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan konteks sosial siswa, sehingga pembelajaran bahasa menjadi lebih bermakna. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar bahasa sebagai sistem semata, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang efektif yang dapat digunakan untuk berinteraksi dalam berbagai situasi. Pembelajaran bahasa dengan muatan yang kaya dan relevan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikatif, kritis, dan analitis siswa dalam menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan nyata. Jadi kesimpulannya itu adalah kurikulum bahasa tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam segala aspek lingkungan, aspek sekolah, aspek pekerjaan, maupun aspek-aspek yang memang kita tidak bisa jangkau seperti halnya dunia maya dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh kepada para pembelajar tersebut. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.